Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Keperwiraan. Apa itu keperwiraan? Keperwiraan berasal dari kata perwira, artinya berani atau pahlawan. Yang dimaksud berani atau pahlawan di sini adalah berani untuk berbuat kebaikan, membela kebenaran, membela bangsa dan negara. Berarti keperwiraan berarti keberanian atau kepahlawanan. Baiklah anak-anak, kita tahu ya, kaum kafir Quraisy itu sejak dulu tidak akan pernah senang melihat keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Baik ketika beliau masih di Mekah maupun sesudah hijrah ke kota Madinah. Kaum kafir Quraisy merasa khawatir dan tidak ingin Madinah semakin berkembang. Lalu kaum kafir Quraisy terus berusaha menyusun kekuatan yang besar untuk menghancurkan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Mereka merencanakan akan melakukan penyerangan kota Madinah. Menghadapi rencana itu, Nabi Muhammad SAW juga segera menyiapkan pasukan yang gagah berani untuk menghadapi mereka, yaitu kaum kafir Quraisy. Dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq, Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh keperwiraannya dalam membela agama dan negara. Keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang pertama terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Perang Badar ini terjadi karena adanya iri hati, cemburu dan dendam dari kafir Quraisy dan Yahudi Madinah kepada umat Islam. Pasukan Rasulullah SAW menghadapi musuh dengan gagah berani. Kaum muslimin tidak akan pernah takut menghadapi kaum kafir Quraisy meskipun jumlah pasukannya lebih sedikit dibanding dengan pasukan kaum kafir Quraisy. Mengapa disebut perang Badar? Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Januari 632 Masehi. Perang ini terjadi di salah satu sumber mata air atau sungai kecil milik Badar. Karena itu, perang ini disebut Perang Badar. Berapa sih jumlah pasukan kaum muslimin pada Perang Badar? Nah, ini jumlah pasukan kaum muslimin dalam Perang Badar sekitar 317 orang. Yang terdiri dari 86 dari kaum Muhajirin, 61 dari kaum Aus, dan 170 dari kaum Khazraj. Pasukan muslimin menggunakan senjata seadanya yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, jumlah pasukan kaum kafir Quraisy berjumlah sekitar 1.300 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Mereka menggunakan senjata yang lengkap. Oke. Siapa yang memenangkan perang ini? Perang Badar dimenangkan oleh pihak pasukan muslim dengan terbunuhnya pemimpin kafir Quraisy, yaitu siapa? Abu Jahal bin Hisham. Akibat dari perang Badar ini ada pihak orang-orang Islam yang gugur. Sebanyak 14 tentara. Sedangkan dari pasukan kaum kafir Quraisy yang terbunuh sebanyak 70 orang termasuk Abu Jahal.
Keperwiraan Rasulullah dalam Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijriah. Dinamakan Perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud sebelah utara Madinah. Perang Uhud ini terjadi karena apa? Karena kaum kafir Quraisy ingin membalas kekalahan pada Perang Badar. Jumlah pasukan kaum kafir Quraisy sebanyak 3.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Sementara pasukan Muslim sebanyak 700 orang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Semula Rasulullah menyiapkan pasukan sebanyak 1.000 tentara. Tetapi ketika tiba di tengah perjalanan, 300 orang membelot kembali ke Madinah dengan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Namun pasukan Islam tidak terpengaruh, mereka tetap bersemangat. Oke. Bagaimana strategi Rasulullah SAW dalam perang Uhud? Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pasukan pemanah untuk bersiap siaga di atas bukit. Mereka dipesan untuk tidak meninggalkan tempat masing-masing sampai perang berakhir. Tetapi keadaan berbalik, mereka meninggalkan daerah pertahanan demi untuk mendapatkan apa? Harta rampasan milik orang-orang kafir. Pasukan pemanah turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Akibatnya apa? Kaum Quraisy bisa merebut posisi yang ditinggalkan oleh pasukan pemanah. Akibat dari perang Uhud ini, Nabi Muhammad SAW mengalami luka-luka cukup parah. Ada sebanyak 70 orang tentara Islam yang gugur sebagai syuhada. Syuhada itu apa? Syuhada itu adalah mati syahid di jalan Allah, ya. Mati ketika perang. Dari pihak kaum kafir Quraisy tewas sebanyak 23 orang. Termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, gugur dalam perang Uhud. Oke, siapa yang memenangkan perang Uhud? Perang Uhud dimenangkan oleh pihak kafir Quraisy. Apa sebabnya? Karena tentara pemanah yang berjumlah 50 orang tadi tidak mengikuti pesan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, ini bisa kalian lihat, ini adalah makamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Jadi besok kalian kalau naik haji ke sana, ke Mekah atau umroh, bisa kalian berziarah ya ke makam Hamzah. Oke, kita lanjut. Baiklah anak-anak, materi kita cukupkan sekian. Materi akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk tugas hari ini bisa kalian lihat nanti di slide berikutnya. Kemudian untuk anak-anak jangan cepat puas, terus belajar dan terus belajar ya. Tetap semangat. Untuk materi kali ini bisa kalian print out, bisa untuk belajar, untuk menjawab soal-soal di Google Form pada pertemuan yang akan datang. Baiklah anak-anak, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.